Perkenalkan, nama saya Marvino Mantiri dari kelas A5 semester 3. NIM saya 2314201142. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Encik Widya Mande, SH, MH. Baik, sebagai pengantar, kewarganegaraan adalah status hukum yang dimiliki seseorang sebagai warga negara suatu negara. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai mengapa kewarganegaraan penting dan apa hak serta kewajiban sebagai warga negara. Baik, kita masuk dalam video. Yang pertama, mengapa kewarganegaraan penting. Nah, berikut poin-poin yang menjelaskan mengapa kewarganegaraan penting. Yang pertama, menentukan identitas dan kesadaran nasional. Yang kedua, memberikan hak dan perlindungan hukum. Yang ketiga, mengikat warga negara dengan negara. Yang keempat, membangun rasa bangga dan kesetiaan. Dan yang kelima, mengatur hubungan internasional. Nah, kita bahas poin yang pertama terlebih dahulu, menentukan identitas dan kesadaran nasional. Nah, yang pertama, kewarganegaraan menentukan identitas seseorang sebagai bagian dari negara tertentu. Yang kedua, membangun kesadaran nasional dan rasa bangga terhadap negara. Yang ketiga, mengakui sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Poin yang kedua, memberikan hak dan perlindungan hukum. Yang pertama, kewarganegaraan menjamin hak-hak dasar seperti hidup, kebebasan, dan kesetaraan. Yang kedua, perlindungan hukum dari diskriminasi dan penindasan. Yang ketiga, akses ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Poin yang ketiga, mengikat warga negara dengan negara. Nah, yang pertama, kewarganegaraan menciptakan ikatan antara warga negara dan negara. Yang kedua, mengakui kewajiban warga negara terhadap negara. Yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab dan kesetiaan. Berikut poin yang keempat, membangun rasa bangga dan kesetiaan. Nah, yang pertama, kewarganegaraan membangun rasa bangga dan kesetiaan terhadap negara. Yang kedua, mengakui keberhasilan dan keunggulan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pentingnya kebersamaan. Poin yang terakhir, mengatur hubungan internasional. Nah, yang pertama, kewarganegaraan menentukan status hukum di luar negeri. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban warga negara di luar negeri. Yang ketiga, membangun hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Manfaat lain, yang pertama, mengakses layanan konsuler dan diplomatik. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penindasan. Yang ketiga, mengikuti proses demokrasi dan pemilihan umum. Selanjutnya, hak warga negara. Nah, poin yang pertama, hak-hak dasar. Yang pertama, hak hidup dan kebebasan. Hak untuk hidup, bebas dari ancaman dan perlindungan dari kekerasan. Yang kedua, hak berbicara dan berekspresi, yaitu kebebasan berbicara, menulis dan mengekspresikan tanpa takut ditindas. Yang ketiga, hak beragama dan beribadah, kebebasan memilih dan menjalankan agama, serta beribadah sesuai dengan keyakinan. Nah, hak yang kedua, hak politik. Yang pertama, hak memilih dan dipilih, hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta hak untuk dipilih sebagai pemimpin. Yang kedua, hak mengikuti proses demokrasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum dan diskusi publik. Yang ketiga, hak mengajukan petisi, hak untuk mengajukan petisi atau aspirasi kepada pemerintah. Nah, hak yang ketiga, hak sosial dan ekonomi. Yang pertama, hak mendapatkan pendidikan, akses ke pendidikan dasar dan tinggi yang berkualitas. Yang kedua, hak mendapatkan kesehatan, akses ke layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Yang ketiga, hak kerja dan mendapatkan upah, hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Dan yang terakhir, hak lainnya. Yang pertama, hak kebudayaan, hak untuk melestarikan dan mengembangkan budaya. Yang kedua, hak lingkungan, hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih. Yang terakhir, hak anak dan perempuan, perlindungan khusus untuk anak dan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban dasar, yang pertama, menghormati dan mematuhi hukum. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, menghargai dan melestarikan budaya. Selanjutnya, kewajiban sosial. Yang pertama, mengikuti proses demokrasi. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Selanjutnya, kewajiban ekonomi. Yang pertama, membayar utang. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Yang ketiga, mendukung pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kewajiban internasional.
Yang pertama, menghormati hukum internasional. Yang kedua, mengikuti kebijakan luar negeri. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Baik, slide yang berikut, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang pertama, kesatuan harmonis. Hak kewajiban warga negara merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan yang membentuk kesatuan yang harmonis. Yang kedua, keseimbangan. Menikmati hak harus diimbangi dengan menjalankan kewajiban dan sebaliknya. Yang ketiga, keadilan dan kestabilan. Keseimbangan ini menjaga keadilan dan kestabilan sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip keseimbangan. Yang pertama, kewajiban mengikuti hak. Setiap hak harus diikuti oleh kewajiban yang sesuai. Yang kedua, hak mengikuti kewajiban. Setiap kewajiban harus diikuti oleh hak yang sesuai. Dan yang ketiga, kesetaraan dan keadilan. Keseimbangan hak dan kewajiban menjaga kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Contoh keseimbangan yang pertama, hak memilih dan kewajiban mematuhi hasil pemilihan. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan dan kewajiban mengikuti proses belajar. Yang ketiga, hak kebebasan berekspresi dan kewajiban menghormati hak orang lain. Nah, manfaat keseimbangan yang pertama, meningkatkan kesadaran warga negara. Yang kedua, membangun kepercayaan antara warga negara dan pemerintah. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil. Dan yang keempat, mengurangi konflik dan ketidakadilan. Baik, slide yang terakhir, pengamalan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan hak, yang pertama, mengikuti pemilihan umum. Yang kedua, mengajukan petisi atau aspirasi kepada pemerintah. Yang ketiga, mengakses pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, beribadah sesuai keyakinan. Yang kelima, mengikuti diskusi publik dan debat. Contoh pengamalan kewajiban, membayar pajak dan retribusi atau kewajiban ekonomi. Yang kedua, mengikuti kewajiban militer, kewajiban negara. Yang ketiga, menghargai dan melestarikan budaya, yaitu kewajiban sosial. Yang keempat, mengikuti peraturan lalu lintas atau kewajiban hukum. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat atau kewajiban sosial. Contoh keseimbangan hak dan kewajiban, manfaat pengamalan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran warga negara. Yang kedua, membangun kepercayaan antara warga negara dan pemerintah. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil. Dan yang terakhir, mengurangi konflik dan ketidakadilan. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.